Assalamualaikum. Di video yang kali ini kita akan coba untuk mengeksplorasi sebuah fungsi yang dalam Excel itu disebut dengan fungsi Greatest Common Division, yaitu sebuah formula Excel yang bisa membuat perbandingan dari satu angka dengan angka yang lain. Misalnya 6 dibanding 4, itu bisa dicari angka berapa yang habis dibagi untuk kedua buah pembanding tersebut. Bahkan bisa lebih dari 2 angka yang akan dibandingkan. Kali ini kita akan lihat hanya pada 2 angka saja. Jadi kalau misalkan kembali ke angka yang sudah kita sebut tadi, yaitu 6 dibanding 4. Itu apabila dia dibagi dengan 3, maka 6 bisa habis dibagi 3. Akan tetapi 4 tidak bisa habis dibagi 3. Jadi angka berapa kira-kira yang akan bisa dibagi oleh kedua angka tersebut? Jelas, itu adalah angka 2. Maka yang disebut sebagai greatest common division ketika angkanya itu adalah 6 dan 4, maka angka tersebut adalah 2. Dan greatest common division ini akan menarik apabila kita terapkan pada contoh berikut ini. Di sini kita punya tabel daftar pekerjaan dari setiap kepala keluarga dalam sebuah desa. Yang ketika dipetakan, di sini kita dapatkan bahwa ada 5 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah wira swasta, kemudian karyawan, PNS, TNI, dan Polri. Yang kemudian ketika kita hitung, ada 14 saat ini data yang kita miliki, yaitu 14 kepala keluarga, yang 6 orangnya adalah wira swasta, 4-nya adalah karyawan, 2 adalah PNS, TNI, dan Polri masing-masing hanya 1 orang. Ketika kita sajikan dalam tabel Excel, maka tentu akan menarik bila kita bisa buat dia drop down list seperti ini. Jadi perbandingan antara warga yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan dan Polri itu adalah 4 dibanding 1. Dan kemudian ketika kita mungkin ingin mengetahui perbandingan antara karyawan dengan PNS. Nah, di sini apabila kita langsung membandingkan dari jumlah totalnya, maka tentu yang keluar adalah 4 dibanding 2. Namun apabila kita gunakan formula greatest common division, maka dia nanti akan keluar menjadi 2 dibanding 1. Untuk menyingkat waktu, mari kita lakukan apa yang sudah ada pada sel ini dari awal. Sekarang kita hapus. Kita hapus semuanya dulu dengan clear content. Dan ini juga kita clear content supaya kita bisa mulai dari awal sebagaimana berikut ini. Ya, tentu saja untuk menghitung berapa banyak wira swasta yang ada pada tabel di sebelah ini, kita harus gunakan fungsi Excel count if. Nah, count if ini artinya berarti kita yang ingin kita hitung adalah yang ada pada kolom B di tabel kita sekarang ini. Kemudian kriteria yang kita inginkan dihitung apabila dia dinilai sebagai wira swasta atau keterangannya sebagai wira swasta. Artinya di sini dia keluar angka 6. Kalau kita hitung manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, ada 6.
Dan kemudian juga demikian untuk karyawan. Di sini apabila kita tarik, ini sekarang dia langsung pindah ke karyawan. Jadi kita cukup sekali tadi ketik rumusnya. Itulah fungsi COUNTIF apabila diterapkan di tabel Excel official. Jadi kita tidak perlu mengetik rumusnya secara berulang-ulang. Nah, di sini kita sudah dapatkan kalau karyawan ada 4, kita hitung secara manual. 1, 2, 3, 4. Ya. Demikian juga dengan PNS dan TNI Polri. Yang apabila kita jumlah, itu harusnya dia pasti senilai dengan jumlah keluarga yang ada pada tabel berikut, yaitu 14 orang, sama. Nah, sekarang bagaimana cara kita ingin membuat secara dinamis otomatis nanti apabila kita pilih wira swasta, di sini kita pilih misalkan Polri, nah dia jadi yang keluar di sini harusnya adalah 6 dibanding 1. Apabila kemudian kita pilih nanti di sini karyawan berarti 6 dibanding 4. Maka kita manfaatkan formula indeks. Ya, seperti ini. Yang tentunya array-nya di sini, yang array-nya ini tetap tidak berubah. Kemudian di-matchingkan dia dengan apa yang ada pada sel di atas yang akan kita pilih-pilih nanti. Nah, kemudian lookup array-nya itu ada di sini. Sampai di sini saja. Yang kemudian hubungannya adalah exact match. Ini dia keluar angka 6. Apabila kemudian fungsi ini kita copy ke sini dan wira swastanya kita pindah ke karyawan ini, ya dia tentu keluar 4. Nah, seperti inilah. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin masih agak sedikit kebingungan bagaimana cara kita memanfaatkan fungsi indeks ini, bisa nonton di tutorial Excel yang sebelumnya, ya. Dan kemudian kini kita ingin masuk ke fungsi yang kita sebutkan tadi di awal, yaitu greatest common divisor. Nah, seperti ini. Greatest common divisor. Sorry kalau tadi nyebutnya division ya. Greatest common divisor, ya, pembagi terbesar. Pembagi terbesar yang bisa dibagi dengan seluruh angka yang ada di atas. Jadi kalau kita buat di sini, kita ingin cari greatest common divisornya, berarti di sini 6 angkanya dan 4, maka pasti yang keluar itu tadi kita bilang apa? Angka 2, karena 2 habis dibagi dengan 6 dan 2 habis dibagi dengan 4. Tapi yang ingin kita tampilkan di sel H5 ini bukan angka 2-nya, tapi hasil pembagian dari 6 dibagi 2. Jadi di sini kita tambahkan dibagi dengan 2. Ya. Demikian juga ketika di kolom karyawan ini. Ya. Ini ada yang salah di sini karena dia tentu kalau kita copy seperti itu saja, karena kita tidak absolutkan tadi, dia akan pindah. Jadi kita harus kembalikan. Harusnya kita copy seperti ini. Jangan copy di selnya, kita copy di sini. Nah, ketika seperti ini, maka ini masih dihitung yang dibaginya adalah H4. Sedangkan yang ingin kita bagi sekarang bukan lagi H4, tapi adalah J4. Ya. Akhirnya kita sudah dapat pembanding yang sebagaimana yang kita harapkan, yaitu apabila dia 6 dibanding 4, yang keluar itu adalah pembandingnya yang sudah dibagi dengan angka terbesar yang bisa dibagi dengan kedua
angka yaitu 3 dibanding 2. Nah, maksudnya apabila di sini nanti kita ganti di sini jadi PNS. Di sini 2 dibanding 4, tapi yang keluar di sini adalah 1 dibanding 2. Nah, sekarang apabila kita tambahkan populasinya yang katakanlah kepala keluarga ke-15, dia pekerjaannya itu adalah TNI. Kemudian ada kepala keluarga ke-16, dia pekerjaannya adalah karyawan. Dia ada kepala keluarga yang ke-17, pekerjaannya juga TNI. Ya, TNI. Nah, sini kita lihat perhitungannya sudah menampilkan kalau ada warga desa yang sudah bertambah sebanyak 3 orang, di mana TNI yang awalnya hanya sejumlah 1 orang dalam warga desa menjadi 3 orang sekarang, dan karyawan yang sebelumnya 4 orang sekarang sudah jadi 5 orang. Jadi ketika di sini kita bandingkan misalkan TNI dibandingkan dengan PNS, ya, karena angkanya 2 dan 3 ini tidak ada lagi angka yang bisa dibagi untuk kedua angka ini, maka yang keluar juga tetap 2 dan 3. Tapi apabila wira swasta yang dibagi dengan TNI, maka yang keluar adalah angka 2 dan 1. Bagaimana cara kita supaya lebih menarik lagi, supaya angkanya itu bukan hanya tampilan seperti tabel ini? Tentu kita bisa masukkan dia ke dalam grafik yang dinamis, bergerak sendiri dan nanti sesuai dengan apa yang kita pilih dalam drop down list kita. Nah, di sini sekarang kita sudah punya grafik, diagram bar chart yang bentuknya seperti ini. Apabila kita pilih drop down listnya, maka dia otomatis akan terus bergerak sesuai dengan pilihan daripada jenis pekerjaan yang kita pilihkan untuk warga desa. Katakan di sini dalam contoh kita warga desa A, jenis pekerjaan dari kepala keluarganya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara membuat grafik yang seperti ini? Ini ada di video Excel sebelumnya. Jadi di sini kita tidak akan lagi bahas cara membuatnya. Silahkan tonton di video sebelumnya. Semoga video kali ini pun menarik untuk diikuti. Dan sebagai sedikit tambahan sebelum kita akhiri, andaikan sekarang kita tambah ada lagi warga desa yang sekarang pekerjaannya itu adalah PNS. Kemudian ada warga desa yang pekerjaannya itu adalah di sini katakan karyawan. Kemudian ada lagi warga yang pekerjaannya Polri. Jadi kita lihat tabel kita itu tidak butuh lagi perbaikan apapun, formula-formula sudah kita, dan di sini pun kita pilih, dia akan terus-menerus itu menunjukkan perbandingan yang dinamis sesuai dengan data yang input. Ini bisa diterapkan dalam jenis perbandingan data apa saja. Misalkan di sini katakan ada sales, kemudian penjualan, kita ingin bandingkan di antara tiap-tiap sales itu perbandingan penjualan mereka seperti apa, atau dalam suatu kelas kita ingin melihat perbandingan antara jumlah
laki-laki dan perempuan, atau mungkin asal daripada desa atau alamatnya, dia bersekolah di situ. Tentu terlalu banyak hal-hal lain yang bisa diaplikasikan ide-ide seperti ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum.